Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gigi Sara. Saya mahasiswa D3 Kebidanan Universitas Singapura Karawang. Tujuan saya di sini akan menjelaskan atau mengedukasi tentang apa itu eklamsi. Baik, di sini yang pertama itu ada pengertian eklamsi. Eklamsi adalah kelainan pada masa kehamilan, saat persalinan atau setelah persalinan. Kondisi ini merupakan komplikasi berat dari preeklamsi dan ditandai dengan timbulnya kejang dan dapat disertai koma. Ini merupakan kondisi langka namun serius, di mana tekanan darah tinggi dapat menyebabkan kejang selama kehamilan. Kejang sendiri yakni periode aktivitas otak yang terganggu dan dapat menyebabkan kondisi penurunan kesadaran dan kejang hebat. Makanya, eklamsi dapat mempengaruhi sekitar 1 dari setiap 2.000 wanita. Dengan preeklamsi, bahkan siapapun dapat berisiko mengalami eklamsi meskipun tidak memiliki riwayat kejang. Eklamsi sering terjadi setelah preeklamsi yang ditandai dengan adanya tekanan darah yang tinggi yang terjadi pada kehamilan. Temuan lainnya mungkin juga ada seperti adanya protein dalam urin apabila preeklamsi memburuk dan mengaruhi otak. Tentunya dapat menyebabkan kejang. Kondisi tersebut juga menandakan adanya potensi risiko eklamsi. Baik, di sini ada gejala eklamsi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu gejala eklamsi. Adalah kejang sebelum, selama, atau sesudah persalinan. Munculnya eklamsi pada ibu hamil selalu didahului dengan preeklamsi. Preeklamsi dapat timbul sejak minggu ke-20 kehamilan. Pada beberapa kasus bisa terjadi impending eklamsi yang ditandai dengan yang pertama itu ada tekanan darah yang semakin tinggi, yang kedua sakit kepala yang semakin parah, yang ketiga itu mual dan muntah, yang keempat sakit perut terutama pada bagian perut kanan atas, yang kelima ada tangan dan kaki membengkak, yang keenam gangguan penglihatan, yang ketujuh frekuensi dan jumlah urin yang berkurang, yang kedelapan ada peningkatan kadar protein di urin. Baik, di sini jika tersebut berlanjut akan muncul kejang. Kejang akibat eklamsi bisa terjadi sebelum, selama, atau setelah persalinan. Kejang eklamsi dapat terjadi sekali atau berulang kali. Namun ada fase kejang yang bisa terjadi saat mengalami eklamsi, yaitu ada fase pertama dan fase kedua. Baik, di sini ada fase yang pertama, yaitu fase ini kejang akan terjadi selama 15-20 detik disertai dengan kedutan pada wajah, kemudian dianjurkan dengan munculnya kontraksi otot di seluruh tubuh. Yang kedua itu ada dimulai pada rahang, kemudian bergerak ke otot muka, kelopak mata, dan akhirnya menyebar ke seluruh tubuh. Selama 60 detik, pada fase kedua, kejang eklamsi akan membuat otot kontraksi dan rileks secara berulang-ulang dalam waktu yang cepat. Selanjutnya itu ada penyebab eklamsi. Penyebab eklamsi hingga saat ini penyebab terjadinya preeklamsi dan eklamsi belum diketahui dengan pasti, namun faktor-faktor lain yang diduga dapat meningkatkan risiko preeklamsi dalam eklamsi pada ibu hamil, yaitu yang pertama ada memiliki riwayat penderita preeklamsi pada kehamilan sebelumnya, yang kedua ada sedang menjalankan kehamilan pertama atau memiliki jarak antar kehamilan yang terlalu dekat atau kurang dari 2 tahun. Yang ketiga memiliki riwayat hipertensi kronis atau hipertensi pada kehamilan. Yang
ada hamil pada usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Kelima, mengalami kondisi dan penyakit tertentu seperti diabetes, penyakit ginjal, anemia selsabit, obesitas, serta penyakit autoimun seperti lupus dan sindrom antifosfolipid atau APS. Yang terakhir, kondisi tertentu dalam kehamilan seperti mengandung lebih dari 1 janin atau hamil dengan program bayi tabung. Baik, selanjutnya itu ada pemeriksaan eklamsi. Pemeriksaan eklamsi untuk memastikan eklamsi dan kerusakan organ yang sudah terjadi akan dilakukan pemeriksaan penunjang seperti berikut. Yang pertama itu ada tes darah untuk mengetahui jumlah sel darah merah secara keseluruhan. Yang kedua, tes urin untuk memeriksa keberadaan dan kadar protein urin. Yang ketiga, tes fungsi hati untuk mendeteksi kerusakan fungsi hati. Yang keempat, tes fungsi ginjal termasuk urin dan kreatin untuk mengetahui kadar kreatin di ginjal dan mendeteksi adanya kerusakan ginjal. Yang terakhir ada ultrasonografi atau USG untuk memastikan kondisi janin dalam keadaan sehat. Baik, di sini ada materi yang terakhir yaitu penanganan eklamsi. Adalah satu-satunya cara untuk mengobati eklamsi dengan melahirkan bayi yang dikandung pada ibu hamil dengan preeklamsi. Dia memiliki resiko untuk mengalami eklamsi. Dokter umumnya akan memberikan beberapa penanganan, yaitu yang pertama ada obat pengontrol tekanan darah dan suplemen vitamin. Yang kedua, menyarankan untuk bed rest di rumah atau di rumah sakit dengan posisi tidur menyamping ke kiri. Yang ketiga atau yang terakhir, membantu kondisi janin dan ibu hamil secara berkala. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf bila ada salah kata, dan semoga video kali ini bermanfaat bagi semua orang.